Sempat dirumorin jadi simpanan pejabat, nama Shelin Evangelista belakangan lagi rame dibahas netizen. Berawal dari isu soal seorang artis yang katanya nggak punya program TV, tapi punya rumah senilai 200 miliar. Netizen langsung rame-rame mengaitkannya ke Shelin. Bahkan, muncul pula isu yang menyebut Shelin menjadi istri kelima seorang jaksa agung. Menanggapi kabar itu, Shelin akhirnya angkat bicara. Ia mengaku kalau dirinya memang sudah menikah lagi, tapi sebagai istri satu-satunya, sehingga membantah rumor yang selama ini ramai diperbincangkan. Ini dia fakta hubungan Shelin Evangelista dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Panggil Jaksa Agung dengan sebutan Papa, Shelin Evangelista disebut dalam sidang pada kasus tambang di PT Antam oleh terdakwa Amalia Sabara. Namun dilihat dari halaman Instagram Shelin, terlihat sepertinya Shelin memang dekat dengan keluarga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Bahkan, terlihat kebersamaan Shelin dengan istri dan anak-anaknya. Keterkaitan Shelin dengan ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung seolah-olah menjadi pengalihan isu atas kasus tersebut. Bahkan, Amelia sendiri yang menyebut nama Shelin tidak bisa membuktikan dari pernyataannya itu. Nama Shelin Evangelista kembali viral terseret isu korupsi mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Ia diklaim sebagai simpanan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan disebut mendapat hadiah rumah mewah 200 miliar di Pondok Indah. Adik Shelin, Marissa Brigita, angkat bicara lewat Threads untuk membantah seluruh rumor tersebut. Tidak benar tuduhan bahwa kakak saya adalah istri kelima, disimpan, atau berbagai narasi lain yang terus berkembang tanpa bukti, tegasnya, Sabtu, 2026. Marissa bahkan membocorkan bahwa Shelin sudah punya pasangan baru pasca cerai dari Stefan William, dan bukan ST Burhanuddin. Soal rumah 200 miliar, ia pun menantang siapapun untuk membuktikan klaimnya. Insya Allah dengan ikhlas akan kami berikan rumah tersebut lengkap dengan surat-suratnya, tulisnya. Lagi-lagi nama Shelin Evangelista menjadi sorotan di media sosial setelah muncul tudingan yang mengaitkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Aktris berusia 33 tahun itu dituding menjadi wanita simpanan hingga disebut menikmati hasil korupsi yang belakangan ramai diperbincangkan. Beredar narasi di media sosial, Shelin diisukan sebagai wanita simpanan sekaligus istri kelima Jaksa Agung ST Burhanuddin. Tak hanya itu, Shelin juga disebut menerima hadiah sebuah rumah mewah senilai 200 miliar rupiah yang berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mantan istri Stefan William ini mengaku sebenarnya bukan sosok yang gemar menanggapi setiap pemberitaan tentang dirinya. Namun kali ini, ia merasa perlu meluruskan isu yang menurutnya terus berulang tanpa disertai bukti. Dalam klarifikasinya, Shelin juga menegaskan bahwa saat ini dirinya telah memiliki pasangan. Ia meminta agar namanya tidak lagi dikaitkan dengan berbagai isu maupun asumsi yang tidak benar. Menanggapi isu mengenai rumah mewah senilai 200 miliar rupiah, Shelin membantah kabar tersebut. Shelin menjelaskan bahwa rumah yang dimilikinya sudah dibeli sejak 2018 saat dirinya masih aktif bermain sinetron. Terungkap, Jaksa Agung ST Burhanuddin diduga memiliki 5 istri, dengan 4 diantaranya berprofesi sebagai jaksa, tentu memicu spekulasi dan menimbulkan banyak pertanyaan terkait pelanggaran etika sebagai pejabat publik. Berdasarkan informasi yang beredar, kelima istrinya yaitu 1. Sruningwati Burhanuddin. Ia adalah istri pertama sekaligus satu-satunya yang diakui secara hukum. Sruningwati kini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini, IAD, Pusat. Istri kedua Jaksa Agung diduga bernama Mia Amiati. Mia saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 3. Yuliana Sagala. Istri ketiganya diduga merupakan mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang kini bertugas di Kejagung. Untuk istri keempat Jaksa Agung masih belum diketahui publik. Sedangkan untuk istri kelimanya bernama Nurul Wahida Rifal. Istri kelima ini sebelumnya menjabat Kajari Pangkep sebelum pindah tugas ke Kejaksaan Agung. Menurut peraturan pemerintah yang berlaku, yakni PP nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan PP nomor 45 tahun 1990, seorang PNS pria memang diperbolehkan menikah lebih dari 1 kali dengan izin pejabat terkait. Namun PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari sesama PNS. Isu ini pun bisa menjadi topik yang lebih besar, terkait dengan norma hukum dan sosial mengenai poligami dalam jabatan publik. Siapa sebenarnya sosok istri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah? Perempuan yang menjadi pendamping hidup Febri Adriansyah diketahui bernama Rugun Saragih. Ia berasal dari keluarga Batak dengan marga Saragih dan juga berkarir sebagai jaksa fungsional di lingkungan kejaksaan. Dari pernikahan mereka, Febri Adriansyah dan Rugun Saragih telah dikaruniai 3 orang anak.
Meski sama-sama berkiprah di dunia hukum, keduanya dikenal cukup tertutup dalam urusan kehidupan pribadi sehingga jarang membagikan kehidupan keluarga kepada publik. Kan bener kan? See, I told you, ani-ani syariah, ani-ani syari itu ada, nyata, benar adanya sayang. Kadang kalau ani-ani insaf tiba-tiba yang dari buka-bukaan terus pakai jilbab itu bukan karena emang dia mau insaf, pure insaf ya, ada juga sih, paling ya dari 100% itu ada 10% lah yang kayak gitu. Tapi di antara dari 10% itu 90%-nya itu kemungkinan memang gadunnya tipenya hijaban say gitu. Kan aku sudah bilang, karena jangan kalian tuh tertipu dengan tiba-tiba hijaban, jangan kalian tertipu dengan tiba-tiba syariah, ya. Say, gue tuh gak usah pusing, gak usah bingung kayak bagaimana. Ngasih info ke gue nih banyak, ya. Jadi kalau misalnya desas-desus kau adalah ani-ani, ya berarti memang kau adalah ani-ani sayang. Rumor adalah fakta yang tertunda, ya kan? Memang kalau ani-ani tuh bisa dicap tuh berdasarkan mulut ke mulut, say. Kalau bisa dibuktiin susah. Susahnya kenapa? Kan kita hidup di negara hukum ya, say. Yang kalau misalnya kita kirimin bukti mah ada banget, say. Cuman kan nanti kena UU ITE gitu-gitu ya. Kan gue gak kebal hukum sebagai rakyat sipil yang baik. Saya ini tidak kebal hukum. Coba saya kebal hukum, gue beberin, geger semuanya kalau misalnya gue beberin. Info soal Gundik ke gue nih ya, bukan cuman dari orang-orang, maksudnya segala kalangan tuh nginfoin ke gue, ya. Lu mau nanya siapa gitu, nginfoin ke gue, say. Jabatanku sebagai si Hompas ani-ani ini hanya mendengar info-info yang aku sebetulnya gatal. Jadi yang gue up di TikTok ini itu belum seberapa, say. Kalau yuk kita ngumpul deh, coba kita ngerumpi deh, ayo ngerumpi, ngumpul ngopi gitu sore-sore ya, say. Gue beberin, gak lah bercanda. Aku nih kan anaknya amanah, say. Apa abis ini mau bilang, aduh si Oni cari sensasi, mau cari sensasi gampang aja, say. Dari kemarin harusnya gue bisa tuh sebut nama at least satu aja, udah naik gue. Tapi kan enggak, bukti mah banyak. Gimana rasanya? Enak nggak bayar pajak tapi uang yang kalian bayar itu ngalirnya ke Gundik? Sifat dasar ani-ani yang kudu ani-ani punya adalah satu, apa yo? Haus validasi, ya. Kedua, paling tersakiti. Ketiga, pokoknya si paling dah. Contoh ya, contoh. Bagi-bagi deh, sedekah gitu, bagi-bagi amplop. Suka lihat nggak sih kalau misalnya lagi lebaran tuh kalau bagi-bagi angpau ya kan, pasti di storyin, pasti di snapgramin, udah pasti. Terus kalau kerja nih dapetin uang halal ya, gembar-gembor, senominal-nominal dikasih tahu, keuntungan gue segini, gue dapet segini. Ya elah, kenapa? Kaget ya? Baru ngedapetin uang halal, besar juga ya kalau uang halal, capek ya say gitu. Tuh validasi gila-gilaan sih. Paling tersakiti. Kenapa? Soalnya paling gak suka, paling gak mau, paling marah kalau dibilang ani-ani, ya kan? Ani-ani tapi marah dibilang ani-ani. Katanya bukan ani-ani. Kalau bukan ani-ani gak usah kesinggung, say. Gak usah ke-trigger. Emang ya, namanya ani-ani kan gimana? Kewarasan, empati aja gak punya, gimana nalar, say? Gampang kesinggung, gampang ke-trigger emosinya, say. Gimana rumah tangga, say? Kalau emosi gampang kepancing, ya kan? Sekarang kalau misalnya ani-ani lagi cari uang halal, ya namanya juga indis ekonomis, say. Gadun juga lagi pada ketekan. Pak Prabowo itu tangkep juga dong yang bandar judol sama yang bandar narkocong. Soalnya ani-ani banyak tuh simpanan bandar judol sama bandar narkocong. Takut habis ini aku hilang. Kalau aku hilang gara-gara aku habis bahas gadun-gadun bandar narkocong sama gadun bandar judol. Bandar judol yang semi-semi buronan. Coba kalau udah dapetin uang halal segitu, mikir-mikir lagi nggak buat foya-foya? Sayang nggak ya duitnya? Apa nggak sayang duitnya segitu? Capek-capek kerja,
Udah deh, industri ekonomi yang semua pada susah cari duit. Capek kan cari uang halal, baru aja uang halal segitu udah digembar-gemborin say.